Laporan arus kas. Kegunaan laporan arus kas yang pertama yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari operasi. Yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai transaksi investasi dan pembiayaan tunai dan non-tunai. Selanjutnya, klasifikasi arus kas. Yang pertama ada kegiatan operasi, terdiri dari arus kas masuk, yaitu penjualan barang atau jasa, bunga, dividen. Yang kedua yaitu ada arus kas keluar, pembayaran kepada pemasok, karyawan pajak, pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu ada kegiatan investasi, terdiri dari perubahan dalam aset non-lancar. Yang ketiga itu ada kegiatan pembiayaan, perubahan akuitas dan kewajiban tidak lancar. Selanjutnya, format laporan arus kas. Yang pertama yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi, terdiri dari pendapatan bersih, penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas, daftar item yang menyusun arus kas dari operasi, arus kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Yang kedua yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi, terdiri dari daftar arus kas masuk dan keluar terkait investasi, arus kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas investasi. Yang ketiga yaitu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri dari daftar arus kas masuk dan keluar terkait pendanaan, arus kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas pendanaan. Yang keempat yaitu perubahan kas bersih, terdiri dari peningkatan atau penurunan bersih dalam kas pada awal periode dan kas pada akhir periode. Yang selanjutnya yaitu ada mempersiapkan laporan arus kas. 3 sumber informasi. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi terkini, yang ketiga yaitu data transaksi yang relevan. 3 langkah utama. Yang pertama yaitu menentukan perubahan kas, yang kedua tentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, yang ketiga yaitu tentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Ilustrasi konsultan pajak income. Tax konsultan income terpilih pada tanggal 1 Januari 2019 ketika menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 seharga $60.000 tunai. Perusahaan menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatan serta melakukan layanan konsultasi pajak sepanjang tahun pertama. Gambar ini berisi laporan keuangan untuk tax konsultan income yang mencakup laporan posisi keuangan neraca dan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Berikut penjelasan isi laporannya, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan neraca perbandingan antara 1 Januari 2019 dan 31 Desember 2019. Ada aktiva aset piutang usaha bertambah dari $0 menjadi $36.000. Uang tunai bertambah dari $0 menjadi $49.000. Total aktiva meningkat menjadi $85.000. Ekuitas dan kewajiban tidak ada. Saham biasa yaitu $1 per saham meningkat dari $0 menjadi $60.000. Laba ditahan naik dari $0 menjadi $20.000. Hutang usaha bertambah menjadi $5.000. Total ekuitas dan kewajiban sama dengan aktivitas, yaitu
$85.000. Selanjutnya, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Ada pendapatan $125.000, biaya operasional $85.000, pendapatan sebelum pajak $40.000, beban pajak penghasilan $6.000, pendapatan bersih setelah pajak $34.000. Informasi tambahan yaitu selama tahun 2019 perusahaan membagikan dividen sebesar $14.000. Oke, selanjutnya di bagian peningkatan piutang usaha metode tidak langsung. Nah, diketahui jurnal yakni keseimbangan pendapatan, keseimbangannya 0, pendapatannya 125.000 di posisi debit di tanggal 1 Januari 2019. Kemudian diketahui tanda terima dari pelanggannya 89.000. Untuk keseimbangannya diketahui 36.000. Kemudian di peningkatan piutang usaha dikurangi dari laba bersih menjadi menghasilkan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Yakni diketahui net income-nya 34.000, kemudian increase in account receivable 36.000, yang kemudian dijumlah dengan increase in account payable 5.000. Hasilnya posisi kredit yakni 31.000. Kemudian net income dikurangi dengan increase in account payable jadinya 3.000. Selanjutnya di bagian peningkatan piutang usaha metode tidak langsung, di bagian ilustrasi di tahun 2021, yakni terdapat aset ini itu ada land, buildings, accumulated depreciation, buildings, equipment, accumulated depreciation equipment, account receivable, prepaid expense, dan cash. Nah, ada dua periode di tahun 2019 dan 2020. Untuk mengetahui comparative statement itu harus diketahui dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2019. Diketahui bahwasanya total keseluruhan dari aset tahun 2020 yakni 386.000 dan di tahun 2019 adalah 85.000. Kemudian equity and liabilities yakni terdapat set capital ordinary 1 part, retained earnings, bonds payable, account payable. Kemudian di total di tahun 2020 equity dan liabilities-nya yakni total 386.000, kemudian di tahun 2019 juga 85.000. Jadi hasil dari tahun 2019 dan 2020 pada aset dan equity and liabilities haruslah balance. Kemudian terdapat ilustrasi di tahun 2020, Tech Consultants in Income Statement for the year ended Desember 31, 2020. Jadi di tahun 2020, yakni terdapat revenue 492.000, operating expense is including depreciation 269, kemudian ada depreciation expense. Nah, operating expense dan depreciation expense ini dijumlah di mana hasilnya adalah 290.000. Kemudian diketahui income from operation 202.000. Maka 492.000 dikurang dengan 290, hasilnya adalah 202.000. Kemudian income tax expense yakni 68.000, 68.000 didapat dari soal yang tadi, kemudian dikurang di mana hasilnya menjadi net income yakni 134.000. Untuk informasi tambahannya, perusahaan mendeklarasikan dan membayar dividen tunai sebesar 18.000. Perusahaan memperoleh uang tunai sebesar 150.000 melalui penerbitan obligasi jangka panjang, kemudian tanah bangunan dan peralatan diperoleh secara tunai.
Selanjutnya adalah menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasional dengan metode tidak langsung. Yakni diketahui bahwasannya terdapat aset di mana sudah saya jelaskan tadi untuk mengetahui di tahun 2020 harus menghitung di tahun 2019 juga. Di 2020 terdapat aset land buildings, accumulated depreciation buildings, equipment, akumulase depreciation equipment, account receivable, prepaid expense, cash. Kemudian di total di tahun 2020 sejumlah 386.000, 2019 di total dengan diketahui aset senilai 85.000. Jadi untuk piutang usaha menurun selama periode tersebut karena penerimaan kas pendapatan berbasis kas lebih tinggi daripada pendapatan yang dilaporkan berdasarkan basis akrual. Selanjutnya untuk step kedua yaitu determine net cash flow from operating activities in direct method. Jadi di sini ada net income-nya sebesar $10.000 in accounts receivable. Jadi di sini ada jurnalnya net income pada debit, adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities sebesar $134.000. Selanjutnya ini ada jurnal comparative statements of financial position yang dimana ada land buildings, accumulated depreciation buildings, equipment, accumulated depreciation equipment, accounts receivable, prepaid expense, cash. Dan di sini ada 2020 dan juga 2019 dan di sini total dari 2020 sendiri ada $386.000, untuk 2019 ada $85.000. Nah, kemudian untuk di step selanjutnya itu to convert net income to net cash flow from operating activities, the increase of $6.000 must be deducted from net income. Nah, di sini jurnalnya ditambahkan dengan decrease in accounts receivable pada kredit sebesar $10.000. Lalu untuk step selanjutnya itu ada comparative statements of financial position di bagian equity dan liability. Jadi di situ ada share capital ordinary-nya, parnya senilai $1, sehingga di tahun 2020 ada 60.000, tahun 2019 juga 60.000. Nah, untuk return earnings tahun 2020 ada 136.000, di tahun 2019 ada 20.000. Sehingga untuk bonus payable-nya di tahun 2020 ada 150.000, namun di tahun 2019 itu tidak ada. Kemudian selanjutnya accounts payable yang dimana tahun 2020 itu ada 40.000, di tahun 2019 ada 5.000. Sehingga total di tahun 2020 balance yaitu $386.000 dan juga di tahun 2019 itu ada 85.000. Nah, di situ ada increase-nya sebesar 35.000. Nah, selanjutnya ini adalah jurnal yang dimana increase-nya tadi itu dimasukkan di dalam kredit, yaitu yang sebesar 6.000 itu. Nah, selanjutnya itu ada jurnal income statement, yang dimana revenue-nya ada $492, operating expense termasuk depreciation ada 269.000 dan juga depreciation expense-nya ada 21.000. Nah, sehingga dari operating expense-nya itu ditambahkan dengan depreciation expense sehingga menjadi 290.000. Lalu di sini income from operation-nya di sini ada 202.000. Income tax expense-nya ada 68.000 sehingga net income-nya ada $134.000. Nah, selanjutnya itu apabila tax consultants adds depreciation expense back to net income to arrive at net cash flow from operating activities, jurnalnya yaitu net income $134.000, adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities itu ada decrease in accounts receivable 10.000, increase in prepaid expense 6.000 pada kredit, increase in accounts payable-nya 35.000. Sehingga apabila decrease in account receivable, increase in prepaid expense, increase in accounts payable dijumlahkan, maka di situ ada sejumlah 60.000. Nah, lalu untuk jurnal comparative statements of financial position pada 31 Desember,
terdapat increase-nya di land berupa 70.000, buildings-nya 200.000 di tahun 2020. Di tahun 2019 tidak ada land, buildings, accumulated depreciation buildings, equipment, accumulated depreciation equipment, dan di bagian account receivable-nya. Namun di tahun 2020 terdapat land 70.000, buildings 200.000, accumulated depreciation buildings-nya 11.000 pada kredit, equipment 68.000, accumulated depreciation equipment 10.000 pada kredit, account receivable 26.000. Di tahun 2019 juga ada account receivable-nya sebesar 36.000. Di tahun 2020 prepaid expense-nya ada 6.000, namun di tahun 2019 tidak ada. Sehingga di sini cash-nya di tahun 2020 ada 37.000 dan di 2019 ada 49.000. Nah, di sini totalnya di tahun 2020 juga sama balance $386.000 dan di tahun 2019 ada $85.000. Nah, selanjutnya ini ada jurnal cash flow from operating activities, yaitu terdapat net income sebesar $134.000. Dan di situ sudah disebutkan adjustment-nya apa aja, sehingga tadi kan terakhir pertambahan atau penjumlahan dari decrease in account receivable, increase in prepaid expense, dan juga increase in accounts payable. Nah, dijumlahkan kan mereka menjadi 60.000, sehingga net cash provided by operating activities itu dia ada 194.000 didapatkan dari net income-nya ditambahkan dengan penjumlahan dari depreciation expense atau net cash provided by operating activities-nya. Nah, kemudian ini apabila tax consultants acquired on office building using 200.000, maka di sini disebutkan dalam jurnal buildings-nya 200.000 itu masih sama dengan yang sebelumnya juga, yang dimana assets-nya ada land, buildings, accumulated depreciation buildings, equipment, accumulated depreciation equipment, account receivable, prepaid expense, cash, tuh. Nah, di sini totalnya juga di tahun 2020 juga masih sama $386.000, di tahun 2019 juga $85.000. Nah, lalu di sini ada jurnal lanjutannya lagi. Di sini ditambahkan cash flow from investing activities, yang dimana purchase of land-nya ada 70.000 pada kredit. Dan ada tambahan di net decrease in cash, yang dimana ada 12.000 pada kredit, dan juga cash pada 1 Januari 2020 ada 49.000. Dan untuk cash 31 Desember 2020 itu ada 37.000. Nah, di sini selanjutnya apabila tax consultant acquired equipment menggunakan $68.000. Nah, lalu untuk selanjutnya di jurnalnya ini ditambahkan purchase of building sebesar $200.000 pada kredit. Nah, lalu selanjutnya ini ada comparative statements of financial position, yang dimana tax consultants acquired received $150.000 dari the issuance of bonds. Untuk langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Contoh yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu akan membuat comparative statement dari posisi keuangan. Nah, dua faktor yang menjelaskan peningkatan laba ditahan itu ada. Yang pertama, laba bersih sebesar 134.000 meningkatkan laba ditahan, dan yang kedua yaitu dividen sebesar 18.000 menurunkan laba ditahan. Maka dapat dijabarkan sumber informasi laporan arus kasnya. Yang pertama yaitu laporan perbandingan posisi keuangan, yang kedua yaitu analisis akun laba ditahan, dan yang ketiga semua perubahan yang telah melalui kas atau telah mengakibatkan peningkatan atau penurunan uang tunai, dan yang keempat yaitu penghapusan nilai.
biaya amortisasi, dan entry buku serupa seperti penyusutan karena tidak memiliki pengaruh terhadap kas.